Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-329 ini didukung oleh para pemain Mas Bambang sebagai Sudra Palong, Beni sebagai Jana Lelung, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Padepokan Tengger diliputi kesunyian malam yang sangat mencekam. Empu Bajil diam-diam meninggalkan ruangan tidur yang telah disediakan untuknya. Dia berjalan mengendap-endap menuju ke rumah kediaman gurunya, Wong Agung. Sementara itu, Jana Lelung bergegas menemui kakak seperguruannya, Sudra Palong. Sudra Palong adalah murid perguruan Segara Geni yang tertua setelah Empu Bajil pergi beberapa tahun yang lalu. Dan Jana Lelung adalah murid yang kedua. Ada apa, Jana Lelung? Aku melihat gejala-gejala yang mencurigakan, Kakang Sudra Palong. Kakang Bajil tidak ada di dalam ruangan tidurnya. Biasanya dia berlatih sendirian di halaman belakang, Jana Lelung. Tidak ada, Kakang. Aku sudah memeriksanya kemana-mana. Aku curiga dia merencanakan sesuatu yang kurang baik. Mengapa kau berpikiran begitu? Bukankah Kakang Bajil sudah diampuni oleh guru? Dan dia sudah berjanji di depan guru, juga di depan kita semuanya,
bahwa dia akan memperbaiki kesalahannya di masa-masa yang lalu. Dia sudah bertobat. Aku tidak percaya bahwa Kakang Bajil benar-benar bertobat, Kakang Sudrapalong. Belum lama, dia pernah menanyakan sesuatu yang menjadi rahasia perguruan kita. Apa itu? Dia menanyakan di mana guru menyimpan kitab-kitabnya, khususnya kitab Aji Segara Geni. Apa benar dia bertanya begitu padamu? Aku tidak berdusta, Kakang. Aku berkata yang sesungguhnya. Waktu itu, aku tidak bersedia memberinya jawaban. Tapi, dia terus mendesak. Dia memancing-mancing terus. Akhirnya, aku terpancing juga, Kakang. Secara tidak sadar, aku mengatakan di mana guru menyimpan kitab-kitabnya. Kau sembrono sekali, Jana Lelung. Tidak seharusnya kau mengatakannya. Tempat untuk menyimpan kitab-kitab guru menjadi rahasia perguruan. Tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Hanya aku, kau, dan guru sendiri yang tahu kitab itu disimpan. Murid-murid yang lain tidak boleh ada yang tahu. Apalagi orang dari luar. Iya, aku juga menyesal sekali, Kakang. Aku telah terlanjur mengatakannya. Di mana sekarang guru berada? Guru sedang berada di sangkar pemujaan. Beliau sedang bersamadi. Mungkin menjelang fajar nanti, guru baru akan turun dari samadinya. Kalau begitu, marilah kita cari Kakang Bajil. Kita yang harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa, Jana Lelung. Aneh sekali. Pintunya dikunci dari dalam, Kakang Sudrapalong. Jangan-jangan kau salah lihat, Jana Lelung. Jangan-jangan Kakang Bajil sedang tidur di dalam. Tidak, Kakang. Aku berani memastikan Kakang Bajil tidak ada di dalam ruangan tidurnya. Kalau memang begitu, bagaimana pintu ini bisa dikunci dari dalam? Ya, entahlah, Kakang. Tadi lampunya masih menyala. Tapi sekarang nampaknya sudah padam. Tadi saya mengintip dari sela-sela dinding dan Kakang Bajil tidak ada di ruangan tidurnya. Sudahlah, kita dobrak saja pintu ini. Kau mundur ke sana, Jana Lelung. Iya. Aku akan menjebol pintu ini. Nah, coba nyalakan lampunya, Jana Lelung. Aku tidak bisa melihat apa-apa dalam keadaan gelap begini. Baik, Kakang. Jana Lelung kemudian mengeluarkan batu api. Dia menggosok-gosokkan batu api itu sehingga memercikkan api. Selanjutnya dia menyalakan lampu yang berada di sudut ruangan. Seketika ruangan menjadi terang. Lihat, Kakang. Bukankah benar apa yang kukatakan? Benar. Pasti. Pasti Kakang Bajil telah merencanakan sesuatu yang kurang baik. Lihat, Jana Lelung. Lihat ke atas. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dia telah melobangi atap ruangan tidurnya. Lihat. Pasti dia telah meloloskan diri dari atap rumah ini. Ayo, Jana Lelung. Jangan sampai terlambat. Kita harus segera menemukan Kakang Bajil. Kalau sampai terjadi apa-apa, guru pasti akan marah sekali dan kita yang harus bertanggung jawab.
menyimpan kitab-kitab perguruan Aji Sekarageni. Banyak sekali kitab yang ada di ruangan ini. Tapi aku tidak akan mengumpulkan kitab-kitab yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada hubungannya dengan tujuanku. Hanya satu kitab yang kuinginkan. Kitab Aji Sekarageni. Kitab tuntunan untuk memperdalam dan menguasai secara sempurna Aji Sekarageni. Kitab itulah yang harus segera kutemukan. Empu Bajil segera melangkah dan tangannya meraba ke sana kemari. Ruangan tidak cukup terang. Hanyalah remang-remang oleh cahaya yang memancar dari sebuah pelita kecil di sudut. Kitab apa ini? Kitab tuntunan untuk mempelajari tentang berbagai macam penyakit. Wah, aku tidak bercita-cita menjadi seorang tabib. Aku tidak membutuhkan kitab seperti ini. Kembali Empu Bajil melangkah mengitari ruangan, sambil tangannya terus meraba ke sana kemari, mencari kitab yang dimaksudkan. Tapi sudah lebih dari 12 kitab diamatinya. Ternyata tidak satu pun di antara mereka merupakan kitab yang diinginkan. Empu Bajil kelihatan sangat kecewa. Kok tidak ada? Di mana itu kitab Aji Sekarageni disimpan? Jangan-jangan kitab itu tidak disimpan di ruangan ini. Jangan-jangan kitab itu disimpan di ruangan tidur guru. Tapi menurut Jana Lelung, semua kitab berada di ruangan ini. Hei, dinding kayu itu mencurigakan sekali. Coba aku akan memeriksanya. Aku tahu, ruangan ini pasti berhubungan dengan ruangan yang lain. Pasti di balik dinding kayu itu masih ada ruangan lain. Dan ruangan itu memang sengaja dirahasiakan. Kalau memang benar demikian, aku yakin. Benar bukan? Masih ada ruangan lain yang dirahasiakan. Nampaknya ruangan ini merupakan sebuah lorong goa. Aku tahu. Ruangan ini berada di bawah bukit karang di belakang rumah kediaman guru. Iya. Aku harus cepat-cepat menemukan kitab Aji Sekarageni. Karena ruangan itu cukup gelap, Empu Bajil menyambar lampu di dinding ruangan sebelumnya. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan menyusuri lorong ruangan. Lorong itu cukup panjang, kurang lebih panjangnya 20 batang tombak. Dan memang benar apa yang dikatakan Empu Bajil. Lorong atau ruangan itu berada di bawah bukit karang di belakang rumah kediaman Wong Agung. Empu Bajil merasa sangat girang. Begitu tiba di ujung lorong, dia melihat sebuah peti berukiran indah. Peti itu terletak di atas lempengan batu. Dia yakin kitab Aji Sekarageni berada di dalam peti itu. Oh, celaka Kakang. Ada seseorang telah memasuki ruangan ini. Pasti dia telah bermaksud mencuri kitab-kitab. Hati-hati Jana Lelung.
Kalau memang dia adalah Kakang Bajil, kita harus berhati-hati menghadapinya. Kemampuan Kakang Bajil tidak berada di bawah kita. Lihat, Kakang. Dia pun telah menemukan pintu rahasia menuju lorong sebelah. Ayo cepat, Kakang, kita susul dia. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Begitu melihat peti berukir, dia yakin bahwa kitab Aji Segara Geni berada di dalam peti itu. Perlahan-lahan Empu Bajil meletakkan lampu dinding di lantai lorong. Kemudian dia melangkah menghampiri peti. Tangannya gemetar ketika memungut peti. Ternyata peti itu sama sekali tidak dikunci. Empu Bajil segera membuka peti. Akhirnya kutemukan juga kitab Aji Segara Geni. Aku yakin dengan kitab Aji Segara Geni, Arya Kamandanu akan dapat dengan mudah kubinasakan. Dan selanjutnya aku akan menjadi pendekar tanpa tanding. Murid-murid perguruan Tengger ini semuanya goblok. Mereka begitu saja menaruh kepercayaan kepadaku. Dan rupanya guru pun tidak sulit untuk dikecoh. Mereka semuanya percaya kepada omonganku. Dan itu salah mereka sendiri. Sekarang perguruan Tengger akan kehilangan sebuah buku yang berharga. Jangan sentuh kitab itu, Kakang Bajil. Empu Bajil segera membalikkan punggungnya. Dan dia melihat Sudra Palong dan Jana Lelung berdiri dengan tegar menghadapinya. Adi Sudra Palong. Kau keterlaluan sekali, Kakang Bajil. Rupanya kau masih belum sembuh dari penyakitmu yang lama. Kau tidak bisa dipercaya. Sabar, Sudra Palong. Jangan terburu nafsu. Kau telah menyalahgunakan kepercayaan guru Kakang Bajil. Dan itu sangat disayangkan. Mengapa kau berkata begitu, Jana Lelung? Guru telah mengampunimu, Kakang. Bahkan guru telah berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahanmu di masa lalu. Kau pun sudah berjanji akan memperbaiki kesalahan-kesalahanmu itu. Hingga guru bersedia menerimamu kembali menjadi siswa. Tapi mengapa kau masih sampai hati melakukannya, Kakang Bajil? Apa yang telah kulakukan? Kau jangan mungkir, Kakang Bajil. Bukankah kau bermaksud mencuri kitab Aji Segara Geni? Siapa itu yang mencuri? Lihatlah, aku sama sekali belum menyentuh kitab ini. Kalau kami tidak segera datang, kau pasti akan mencuri kitab itu. Kau tidak perlu menyangkal, Kakang Bajil. Kedokmu sudah terbuka. Kami sudah tahu. Ternyata kau datang ke perguruan Tengger ini bukan untuk menyesali perbuatan-perbuatanmu, melainkan hanya untuk mencuri kitab Aji Segara Geni. Aku tidak bisa membiarkan kalian menuduhku begitu keji. Siapa itu yang mencuri? Aku datang ke tempat ini hanya sekedar untuk melihat-lihat isi kitab Aji Segara Geni. Sama sekali bukan mau mencuri. Kakang Bajil, kalau kau ingin melihat-lihat isi kitab Aji Segara Geni, kau harus minta izin guru. Jana Lelung, guru sedang bersemedi. Aku tidak ingin mengganggunya. Kalau begitu,
Kau harus menunggu guru selesai bersemadi. Kau tidak bisa keluar masuk seenakmu di ruangan ini. Ruangan ini adalah ruangan rahasia. Tidak seorang murid pun diperkenankan masuk, kecuali kami berdua. Ingat Jana Lelung, aku pun murid perguruan Tengger. Bahkan aku adalah murid tertua. Itu dulu Kakang Bajil. Sekarang kau belum lagi menjadi murid. Guru belum mengukuhkanmu menjadi muridnya kembali. Nah, karena itu kau tidak bisa bebas berkeliaran di tempat ini. Bahkan guru menugasi kami agar kami selalu mengawasi gerak-gerikmu. Kalau memang demikian, maafkanlah aku Sudra Palong. Maafkan aku juga Jana Lelung. Cepat kembalikan peti itu ke tempatnya semula Kakang Bajil. Dan selanjutnya kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan guru. Baiklah, aku akan menuruti kata-katamu Sudra Palong. Tapi maaf, aku membutuhkan kitab ini. Kurang ajar. Apakah kamu benar-benar tidak bisa dipegang Kakang Bajil? Kau culas, kau curang. Ayo Adi Jana Lelung, kita tangkap dia. Kita tangkap dan kita bawa menghadap guru. Mari Kakang Sudra Palong. Sudra Palong dan Jana Lelung segera menyergap Mpu Bajil. Mpu Bajil berkelit ingat. Dia bertarung sambil mengempit peti yang berisi kitab Aji Sigara Geni. Pertarungan di dalam lorong terjadi dengan sengit. Tapi nampaknya Mpu Bajil kurang siap menghadapi dua murid perguruan Tengger itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaannya sudah menjadi terdesak. Karena kepepet, Mpu Bajil segera mengerahkan ilmunya, Aji Sigara Geni, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menghantam pintu lorong di bagian ujung. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pintu lorong seketika jebol, dan Mpu Bajil segera melompat, kemudian berlari sekencang-kencangnya. Sudra Palong dan Jana Lelung terus mengejar. Mereka berkejaran di dalam gelap. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Mpu Bajil akan berhasil mencuri kitab Aji Sigara Geni? Dan apakah Jana Lelung serta Sudra Palong akan berhasil menangkapnya? Dan bagaimana pula dengan guru mereka, Wong Agung sendiri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.